Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mambis, kembali lagi di podcast MBS. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Indasari, saya mahasiswa PEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pastinya kalian udah gak asing sama Bapak Dekan kita, yaitu Bapak Jamaluddin SPD MEI. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Indah. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Indah kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bapak. Alhamdulillah. Jadi Bapak, hari ini saya Siti Nur Indasari, saya sebagai moderator pada podcast hari ini mengenai tema perjalanan hidup dari kegelapan menuju cahaya. Saya ingin bertanya Bapak, apakah yang pertama kali membuat Bapak merasa terjebak dalam kegelapan kehidupan? Ya, terima kasih Indah atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Mambis dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana dalam hidup kita, artinya ketika kita mengalami kegelapan ya dalam hidup ya, merasa putus asa, tidak menemukan jalan dalam hidup ya. Tentu ini suatu problematika ya, suatu permasalahan bagi orang yang beriman, bagi seorang muslim mukmin yang beriman. Ingat, ini tidak akan pernah mengalami hal yang demikian ya, karena kita dalam Islam mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan singkat ya, dan tujuan akhirnya adalah di akhirat. Jadi di dunia ini adalah tempat kita untuk adunya majra'atul akhirat, bahwa dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, bertanam ya, menanam, artinya menanam amal-amal kebaikan, dan amal-amal kebaikan itu akan kita petik buahnya, akan kita panen ketika kita nanti di akhirat kelak ya. Jadi tidak ada yang namanya kamus kegelapan dalam prinsip seorang muslim ya. Dalam kamus seorang muslim itu tidak ada namanya kegelapan, karena dunia ini seyogianya adalah hanya perjalanan saja. Di situ ada bumbu-bumbunya ya, ada sedih, ada suka, ada duka, yang selamanya itu kesedihan bersifat sementara, karena setelah kesedihan kita akan menemukan kebahagiaan. Setelah kebahagiaan kita tersenyum, tertawa, pasti ke depan juga kita akan menemukan sebuah kesusahan lagi, kesedihan lagi, dan seperti itu pun sampai akhirnya tiba waktunya kita berpisah, jasad dengan ruh ini, raga dengan badan ini, melewati alam dunia ke alam selanjutnya, alam barzah, dan menunggu sampai alam mahsyar, padang mahsyar, dan nanti sampai alam selanjutnya, yaitu alam pertimbangan ya, pertimbangan amal, amal kebaikan, amal keburukan, sehingga nanti kita ditetapkan tuh kita ini menjadi bagian golongan kanan para ahli surga atau golongan kiri ahli neraka ya, seperti itu. Oh iya Bapak, terima kasih Bapak. Lalu bagaimana perasaan Bapak saat Bapak merasa kehilangan arah dalam hidup? Ya, seorang mukmin, seorang muslim yang baik, tentu dalam kehidupan ini kita memiliki iman, yang iman itu diibaratkan seperti air laut yang selalu mengalami pasang surut ya. Al-imanu yajidu wa yanqus. Arti iman itu mengalami pasang surut, ada naik, ada sedang down ya. Jadi tentu setiap kita hidup di dunia ini pasti mengalami ada masa-masa bahagia, ada masa-masa dalam tekanan, kesedihan gitu kan, atau ngedown seperti itu. Tentu tadi kita harus
tetap berpegang teguh kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tadi setiap hamba-hamba yang beriman itu akan diuji keimanannya. Setiap hamba-hamba yang beriman itu akan diuji keimanannya melalui tadi kesusahan, kemudian kekurangan dan kelaparan. Itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Dan ketika kita bisa melewati fase-fase itu akan menambah keimanan kita, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah derajat kita ketika kita bisa melewati fase-fase di mana ketika iman kita sedang turun gitu ya. Diuji oleh Allah dengan ujian, misalkan Bapak dulu sangat ngedon, sangat jatuh ketika ditinggalkan oleh almarhum ibu ya. Almarhum ibu saya meninggal, itu adalah salah satu fase masa di mana jatuh sejatuh-jatuhnya dalam kehidupan gitu kan. Artian sebagai seorang muslim ya yang kita mengimani hari akhir, bahwa tadi apa namanya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Artinya bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu ya, kaki ibu bagi seorang anak. Dan doa seorang ibu untuk anaknya itu adalah doa yang mustajab. Ridha Allah wa ridha walidain, bahwa ridha Allah itu ada pada ridho kedua orang tua ya, terutama ibu. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam sebuah riwayat hadis jelaskan, siapakah yang harus aku muliakan ya? Maka Rasulullah menjawab, ibumu itu sampai 3 kali, baru yang keempat itu bapamu ya. Dalam kita yakini, kita percaya bahwa setiap orang akan diuji, setiap kita akan diuji untuk menguji keimanannya. Orang kaya diuji dengan hartanya yang berlimpah, dengan kecukupan, serba kecukupannya itu juga ujian. Orang yang tidak berpunya diuji dengan kekurangannya, dengan ketiadaannya. Tapi keduanya itu merupakan ujian. Dan siapa yang bisa melewati ujian itu akan menambah derajatnya. Ya. Kalau kita tidak mampu melewati ujian-ujian itu, maka kita merugi ya dalam hidup itu, dalam hidup kita ini. Seperti itu. Oh iya Bapak, kira-kira ada gak sih Bapak momen atau peristiwa yang membuat Bapak merasa seolah hidup ini penuh dengan kegelapan tanpa ada jalan keluar? Alhamdulillah, selama ini saya sendiri selalu bertawakal kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwasannya setiap masalah yang datang atau yang kita lakukan, kita kerjakan ya, setiap perbuatan, pekerjaan yang kita kerjakan, kemudian di situ pasti selalu menanggung resiko ya, resiko. Dan setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti itu ada resikonya, ada masalah di dalamnya ya. Selama ini tentu setiap orang memiliki ya kendala-kendala dalam setiap perjalanan hidupnya. Namun yang saya rasakan, pernah saya merasakan satu momen di mana wah ini kayaknya saya tidak bisa melewati masalah ini, karena ada suatu masa di mana saya harus mengerjakan dua pekerjaan langsung, yang dimana raga saya di sini gitu kan, sementara saya harus mengerjakan pekerjaan yang jauh gitu kan, menyelesaikan pekerjaan yang jauh. Tetapi dengan bertawakal kepada Allah, alhamdulillah, dan berserah diri ya kepada Allah, itu bisa kita lewati, bisa Bapak lewati seperti itu ya. Terus Bapak, apakah Bapak ada orang atau hal tertentu yang memberikan secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan yang Bapak pernah alami? Seperti kegagalan? Ya, bersyukurlah bagi adik-adik mahasiswa, sobat Mambis yang masih memiliki orang tua ya, ibu ya, ibu.
Ibu, jawabannya adalah ibu. Kalau ditanya tadi Indah bertanya, adakah orang salah satunya yang bisa memberikan solusi, memberikan ketenangan, nasihat-nasihat, itu adalah seorang ibu. Hadirnya kita, hadirnya seorang ibu di tengah-tengah kita, memeluk kita di tengah-tengah himpitan masalah dalam hidup kita, itu memberikan ketenangan. Kita pulang ke rumah setelah merantau, misalkan di pekerjaan, pulang itu lega. Kita bisa curahkan masalah-masalah kita, dan di situ kita merasa tenang gitu, bertemu dengan orang tua kita yang artinya tahu betul siapa kita gitu ya, tahu betul siapa kita dan bagaimana memberikan nasihat untuk kita gitu. Itu ibu. Kalau ada orang yang artinya bisa memberikan ketenangan dalam hidup, yang pertama ibu. Yang kedua tentu ya kalau sudah menikah adalah pasangan hidup ya. Kalau suami itu istri, kalau istri ya suami, itu tempat berbagi ya. Tempat berbagi artinya hal-hal yang tentu, karena hal-hal itu mau tidak mau, walaupun tidak semua hal harus dibagi ya. Karena tentu beban-beban seorang suami lebih berat. Ada beban-beban yang bisa kita bagi dengan istri, ada yang cukup kita aja karena takutnya istri kita tidak mampu menanggung beban yang masalah gitu kan, yang sedang kita tanggung ini gitu. Ada hal-hal yang harus kita sampaikan sehingga di situ ada keterbukaan. Jadi akhirnya di situ pun terjalin chemistry antara suami istri ya, keharmonisan. Jangan sampai tadi seorang istri itu tidak menemukan tempat curhat ya di suaminya, sehingga mencari tempat curhat di misalkan mantannya gitu kan. Yang lain-lain itu tadi menyebabkan asbab untuk terjadinya perselingkuhan ya, itu kehancuran dalam rumah tangga. Sehingga tadi pertama tentu kalau ada orang yang memberikan kenyamanan, penerangan dalam hidup kita adalah seorang ibu, karena pengorbanannya ini luar biasa ya. Pengorbanannya tidak bisa diukur ya dengan harta seberapapun besarnya. Kasih sayangnya pun tidak bisa terukur oleh apapun itu yang ada di dunia ini. Kasih sayang ibu tanpa batas ya, sepanjang jalan. Tetapi kita sebagai seorang anak kadang yaitu kasih sayangnya tidak sama dengan ibu kita ya. Nah, gitu, seperti itu. Terus Pak, kan kita kalau misalnya dalam kehidupan, kalau kita mencoba sesuatu, pasti itu ada kegagalan. Nah Ya. Pak, kira-kira dalam kegagalan itu kita pasti sangat merasa terpuruk. Terus kita nggak mau mencoba lagi karena kita takut gagal. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih Indah. Tentu kegagalan adalah kalau kata pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda ya. Kegagalan, kalau kata Mutiara mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya setiap kita jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Jangan pernah berhenti untuk mencoba sesuatu. Walaupun itu resikonya tinggi. Karena dengan mencoba itu, dengan kegagalan itu adalah kita belajar ya. Belajar dari kegagalan. Bagaimana tadi kita gagal, misalkan apa sih yang membuat kita gagal? Kita belajar dari kegagalan itu. Sehingga di masa-masa yang akan datang kita tidak gagal lagi. Tidak jatuh, istilahnya tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya, kita belajar dari kegagalan. Dulu Bapak pernah beberapa kali ini aja ya, maksudnya berbagi pengalaman saja, melanjutkan untuk daftar S3 ya, beberapa kampus, UIN Jakarta, UIN Bandung, saya coba untuk S3 doktoral. Kemudian kita sudah melalui prosesnya, tes, ujian, dan dinyatakan lulus. Cuma ada kendala dalam hal itu adalah finansial, keuangan, sehingga menyebabkan kita untuk undur untuk tidak melanjutkan gitu, untuk pending sementara ya, untuk menahan sementara. Tetapi ketika kita terus berusaha, Bapak terus berusaha dan berdoa kepada Allah bahwa saya bercita-cita untuk menyelesaikan S3 ya, karena sebagai seorang akademisi itu sepertinya tidak afdal gitu ya kalau tidak S3 ya, apalagi kita diberikan amanah oleh Pak Rektor
dan yayasan untuk memimpin fakultas ya. Ini lebih afdol kalau sudah bergelar doktor gitu. Mudah-mudahan juga minta doanya juga kepada sobat Mambis, Indah, Hasan, Lena dan kawan-kawan. Ini Bapak mudah-mudahan tahun ini segera beres nih ya. Segera beres proses studinya sehingga nanti ya setidaknya 2026 sudah ya. Kalau beres administrasi disertasi semua sampai sidang terbuka gitu tertutup, nah, seperti itu. Artinya kata kuncinya adalah jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah sebelum mencoba sudah putus asa gitu ya. Sudahlah gitu, tidak. Tapi terus berikhtiar, terus berusaha dan intinya tawakal sama Allah. Jangan lupa dibarengi keyakinan kita, ketawakalan kita ya. Usaha kita, ikhtiar kita itu harus dibarengi dengan doa ya, dengan doa, dengan keyakinan dan terus dalam hati kita itu meyakini bahwa ya Allah, saya pengen ini. Dalam hal kebaikan kalau kita yakini insya Allah pasti ada jalannya ya, pasti ada jalannya. Tetapi gini, intinya gini, setiap kita ya, setiap orang yang tidak mempertaruhkan ya, mempertaruhkan dirinya gitu ya, siap-siap aja dia artinya menjadi orang yang tidak diperhitungkan gitu ya. Maka dalam setiap diri kita harus mampu mempertaruhkan ya, mempertaruhkan yang di sini, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa mempertaruhkan waktu kita, mempertaruhkan waktu kita untuk mengambil resiko ya. Artinya ketika teman-teman udah lulus S1 itu belum cukup gitu. Terus artinya apa sih kekurangan saya untuk bisa bersaing, baik itu membangun bisnis sendiri ataupun di dunia pekerjaan. Itu harus bisa mempertaruhkan. Nah, setiap hidup yang tidak dipertaruhkan ya, maka siap untuk mengalami kekalahan, harus siap mengalami kekalahan gitu. Kegagalan ya. Di setiap hidup yang tidak dipertaruhkan, kehidupan yang tidak dipertaruhkan, maka ya harus siap menerima kegagalan dan kekalahan ya. Seperti itu. Oke Bapak, lalu kan kalau misalnya dari semua jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan, bagaimana nih Bapak, cara Bapak menerima kegelapan dalam kehidupan? Apakah ada cara untuk berdamai dan tipsnya untuk saya, Bapak, terutama dan semua sobat-sobat Mambis tentunya, bahwa kenyataan bahwa hidup kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Ya, betul sekali bahwa setiap kita bisa berencana ya, tetapi sebaik-baiknya rencana itu adalah rencana Allah. Mungkin kita dalam kehidupan ini pengennya A ya, Indah dan sobat-sobat Mambis yang lain. Tetapi ternyata Allah memberikan B yang itu sebenarnya secara skenario Allah lebih baik. Ya. Dan bisa jadi sesuatu itu di mata kita baik, tetapi di mata Allah tidak baik ya. Maka jangan kita mengukur kebaikan itu dalam perspektif pandangan worldview hidup kita, tidak. Karena kita ini dilandasi kepada kadang-kadang nafsu ya. Nafsu untuk melakukan sesuatu. Contoh saja misalkan dulu ya, saya ketika masih single ya, saya memiliki kriteria seorang calon istri itu dan saya dapat gitu kan Pak. Kemudian saya berusaha dengan jalan-jalan yang sesuai syariah ya, datang ke rumah orang tuanya, kemudian serius lah gitu, tidak untuk pacaran yang serius itu. Tapi Allah berkata lain, bahwa ada yang lebih baik untukmu, lebih cocok untukmu, lebih pas dengan dirimu gitu. Dan di situ kita akhirnya tidak berjodoh gitu kan, tidak berjodoh. Ada banyak artinya rintangan-rintangan, halangan-halangan gitu. Tetapi kalau berjodoh ibaratnya itu apa saja menjadi mudah ya ketika sudah berjodoh. Maka ini juga pesan bagi Bapak untuk sobat-sobat muda Mambis ya, dan teman-teman, bahwa
jangan ukur keinginan itu dari keinginan kita ya. Ya, sesuatu itu jangan kamu ukur dari keinginan kita, tapi coba kita ketika kita menginginkan sesuatu itu, Allah ridho nggak gitu dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, kita mintanya sama Allah, gitu kan? Kalau Allah ridho, insya Allah itu menjadi milik kita. Apapun itu, baik itu tadi prestasi misalkan kan, jabatan di dalam organisasi, apapun itu, sandarkan hanya kepada Allah gitu. Jangan sandarkan harapan itu kepada manusia. Ya, salah satunya kalau kita berharap kepada manusia, maka bersiap-siaplah kita mengalami kekecewaan yang mendalam. Dan itu pernah saya rasakan. Saya berharap kepada manusia gitu kan. Dan itu adalah pengharapan yang paling rendah ya, berharap kepada manusia. Maka ketika kita melakukan sesuatu hal, niatkan bahwa Allah ridho gak gitu. Allah ridho gak dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita inginkan gitu. Seperti itu sih, Indah ya. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban-jawaban Bapak yang tentunya sangat memotivasi bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya ya Bapak. Amin, agar amin. setiap perjalanan tidak berjalan dengan mulus, tetapi kita bisa mencobanya lagi. Dan di episode kali ini yang bertema perjalanan hidup yang penuh dengan makna, perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga mental, emosional, dan spiritual. Ini adalah cerita tentang perjuangan, harapan, dan transformasi diri. Jadi Sobat Mambis, jadi setiap kegagalan itu pasti ada jalan keluarnya. Intinya kita jangan gampang menyerah dan terus upgrade diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian podcast kali ini, saya Siti Nur Indasari pamit undur diri. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau berbagi pengalaman hidupnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.